Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya nih. Nah, hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai Sepia officinalis atau sotong. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu ya apa itu sotong. Nah, mungkin sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang keren-keren banget nih hari ini. Yaitu yang pertama ada Bartholomeus Adam dengan 3 digit handphone terakhir 077. Ada saya sendiri, Amanda Aulia Dewi Nabila RA dengan 3 digit terakhir 104. Ada Hesa Setia Maulidiva dengan 3 digit terakhir 009. Ada Lucy Septiani dengan 3 digit terakhir 050. Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak sabar nih ya mau mendengarkan apa sih sotong itu gitu. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri 1. Silakan. Oke, kita selanjutnya yaitu di sini akan membahas Sepia officinalis mengenai pengertian, fisiologi, kemudian ada morfologi, sistem reproduksi, kemudian pemanfaatan, makanan, dampak negatif, ciri khusus, siklus hidup, dan habitat dari Sepia officinalis ataupun sotong ini. Kemudian apa itu sebelumnya masuk ke Cephalopoda. Cephalopoda merupakan salah satu kelompok binatang lunak atau filum moluska yang meliputi seperti cumi-cumi, kemudian sotong, kemudian gurita dan kerabatnya. Dan kami akan membahas mengenai sotong atau Sepia sp yang merupakan salah satu jenis cephalopoda yang cukup dikenal dan digemari oleh masyarakat, dan di sini terdapat kurang lebih 100 spesies sotong di seluruh dunia. Kemudian untuk morfologi sotong, ada kaki hewan yang terletak di kepala yang terdiri dari cangkang internal yang terletak di dalam mantel berwarna putih berbentuk oval dan tebal serta terbuat dari kapur. Nah, di sini tubuh relatif pendek menyerupai kantung dan mantelnya berwarna merah jambu kehitaman yang diselubungi selaput tipis, dan pada kedua sisinya terdapat sirip lateral yang memanjang dari ujung dorsal sampai ventral. Dan kemudian untuk sekitar mulut juga terdapat 8 tangan pendek dan 2 tangan panjang atau disebut dengan tentakel. Tangan yang pendek dilingkari dengan alat penghisap sepanjang lengan, sedangkan tangan yang panjang ataupun tentakel ini hanya terdapat pada ujungnya. Kemudian untuk warna dari sotong itu bervariasi, tetapi umumnya coklat atau kuning kecoklatan tergantung dari warna dasar perairan. Pada bagian punggungnya juga terdapat garis bengkok-bengkok. Sementara untuk ukuran dari sotong dapat mencapai 30-35 cm dan tetapi biasanya 20-25 cm. Dalam kondisi bahaya, sotong akan mengeluarkan cairan tinta berwarna coklat sampai hitam dengan kandungan pigmen melanin yang lebih tinggi. Dan sotong juga mempunyai kemampuan berubah warna seperti bunglon yang sehingga dapat tersamar dengan pola warna latar belakangnya ataupun background seperti pasir ataupun batu. Kebanyakan dari spesies sotong ini dapat berubah warna apabila ketakutan ataupun dalam bahaya. Dan selanjutnya untuk perubahan warna tersebut terjadi disebabkan karena pada bagian kulit terdapat pigmen yang disebut dengan kromatofor. Oke, yang berikutnya itu adalah makanan sotong. Makanan sotong tuh kayak bervariasi gitu ya. Terus di sini tuh ada ikan-ikan kecil, terus udang, lalu kemudian tuh kepiting ya. Biasa tuh bisa kepiting besar, kepiting kecil, juga sesuai dengan ukuran si sotong ini ya kan. Nah, selain dari makanan itu tentu aja ada habitatnya dong. Nah, yang berikutnya tuh habitatnya itu pasti hidup di perairan yang dangkal dan juga tuh biasanya tuh di deket-deket si terumbu karang. Biasanya kedalamannya itu tuh bisa mencapai hampir 600 meter atau bahkan bisa lebih juga. Terus biasanya itu siklus hidupnya juga tuh dia tuh tahan di semua musim. Nah, sedangkan pada bulan November hingga Maret di Laut Cina Selatan itu tidaklah bersahabat. Selain ombaknya tinggi, terus selalu juga dilingkupi curah hujan yang tinggi. Dan terus di musim sotong itu di Terengganu berlangsung dari bulan Maret hingga bulan November. Nah, selain dari habitat, tentu kita akan berpaling lagi ke fisiologinya. Sotong itu memiliki 8 lengan dan juga 2 tentakel yang dilengkapi dengan penghisap untuk menangkap mangsanya. Nah, mereka ini memiliki 2 tempat
sel sensor yang terkonsentrasi di retina mereka atau biasa dikenal juga dengan foveae. Satunya itu untuk melihat lebih ke depan dan satunya lagi itu melihat lebih ke belakang. Perubahan matanya itu fokus dengan menggeserkan posisi seluruh lensa yang sehubungannya dengan retinanya. Sotong memiliki tinta seperti halnya dengan cumi-cumi dan juga pada spesies gurita tertentu. Ya, mereka ini menggunakan untuk membantu menghindari predatornya mereka, dan juga ini biasanya tinta itu disimpan di dalam sebuah kantong tinta. Dan spesies officinalis ukurannya itu biasanya di antara 15 sampai 25 cm. Sedangkan pada Apama sepia itu bahkan ukuran itu bisa mencapai 50 cm dengan berat yang bahkan tuh bisa lebih dari 10,5 kg. Nah, selain dari fisiologi ini, sistem reproduksinya juga itu pada spesies SP ini tuh terpisah antara jantan dengan betina. Sistem reproduksi betina relatif lebih sederhana dibandingkan dengan spesies yang jantan, di mana itu terdiri dari ovari yang terletak pada posterior. Itu menurut Andi Omar pada tahun 1999 menyebutkan bahwa kelas Cephalopoda itu yang betina hanya memiliki sebuah ovarium. Terus gonadnya itu di dalam kantung telur oleh saluran kelenjar yang memproduksi kelenjar putih telur. Kemudian telur tersebut itu diletakkan di dekat pusar stenidia dan dibungkus oleh semacam jeli yang dihasilkan oleh kelenjar nidar mental. Ini berfungsi sebagai pelindung telur ketika akan diletakkan pada substrat. Sedangkan sistem reproduksi jantan itu bahkan tuh lebih kompleks, yang dimana terdiri dari sebuah testis, vas deferens, organ spermatofora, kelenjar aksesoris atau yang disebut dengan prostata, kantong spermatofora atau yang juga bisa disebut dengan kantong nedam, dan juga penis. Testis terbentuk seperti cerucut yang dimana terletak pada bagian posterior mantel si sotong tersebut. Sperma itu terbentuk di dalam testis dan juga dilepaskan ke vas deferens yang berliku hingga menuju ke area interior vesicular seminalis. Kelenjar aksesoris tersebut itu membantu untuk mempersiapkan si sperma ini tuh untuk menjadi spermatofor yang kemudian akan disimpan ke dalam kantong nedam. Lalu spermatofor tersebut akan dilepaskan ke dalam rongga mantel melalui saluran sperma dan juga penis. Ya, seperti itu. Untuk yang di slide berikutnya itu akan disampaikan oleh teman saya ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu siklus hidup. Nah, untuk siklus hidup sotong itu memiliki siklus yang pendek, di mana hanya berkisar 12 hingga 18 bulan. Untuk ciri khususnya, dia memiliki badan berbentuk bulat telur, agak pendek dengan strip daging, melingkari seluruh badan dan bagian belakang tubuh bundar. Punggung pada sotong cukup keras karena di dalam dagingnya terdapat berkerangka dari kapur yang berbentuk lonjong dan berwarna putih. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sotong. Di sini pemanfaatan sotong dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai anti-inflamasi pada penderita asma. Yang kedua ada sebagai aktivitas antibakteri dari melanin tinta sotongnya. Yang ketiga bisa digunakan sebagai bahan baku pakan burung, contohnya untuk pakan burung lovebird. Dan yang terakhir sebagai pewarna hitam alami pada makanan dan juga sebagai pengawet makanan. Untuk selanjutnya dampak negatifnya sendiri, yang mungkin sotong sebenarnya tidak memiliki dampak secara signifikan bagi ekosistem, tapi dampak negatifnya mungkin bagi tubuh manusia. Jika manusia itu mengonsumsi secara berlebihan, maka nantinya dapat memicu penyakit seperti kolesterol dan juga darah tinggi. Oke, gimana nih menurut teman-teman dari pemaparan materi dari kelompok kami? Pasti dari teman-teman kayak masih ada yang bertanya-tanya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan langsung kepada kami. Dan terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan podcast dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan itu bermanfaat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.